Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu nusalli sallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat hijrah, bersyukur lagi kita kepada Allah karena di pagi hari ini Allah masih pertemukan kita. Di pagi hari ini Allah masih berikan kita banyak-banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian kita banyak-banyak juga bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pemimpin kita, suri tauladan kita. Karena dengan asbab pengorbanan beliau sehingga agama ini terwujud dalam diri kita, tersebar hingga di pelosok-pelosok negeri ini, sehingga tersebar di seluruh alam. Semoga salawat itu terturunkan pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat yang masih tetap setia istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membacakan Muzakarah 6 sifat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hanya dalam amal agama yang sempurna. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat sekarang ini belum mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna. Merekalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang bisa mengamalkan agama secara sempurna, karena mereka memiliki sifat-sifat mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Umat sekarang ini akan mampu mengamalkan agama secara sempurna kalau mereka mau belajar, mau mengamalkan sifat-sifat mulia tersebut. Maka kita sama-sama belajar untuk mengamalkan 6 sifat mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sifat yang kedua, memiliki sifat salat khusyuk wal khudu'. Sifat yang ketiga, memiliki sifat salat ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Kemudian yang kelima, tasihuniyah. Kemudian yang keenam, dakwah wa tabligh. Setiap sifat ini, sahabat rijal, akan dipelajari arti dan maksud, fadilah dan cara mendapatkannya. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua, baginda Muhammad adalah utusan Allah. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksud kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dari dalam diri kita, kemudian memasukkan keyakinan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Fadilahnya dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas keyakinan tersebut kecuali ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka ia masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku, maka ia masuk dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, maka ia selamat dari azab. Cara mendapatkannya, mendakwakan fadilah-fadilah iman, latihan iman dan membentuk khalaqah-khalaqah yang membicarakan rukun iman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi hakikat iman. Muhammadur Rasulullah artinya meyakini
bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Itban Ibnu Malik radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka ataupun api neraka akan memakannya orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpegang teguh dengan seluruh sunnahku dikala rusaknya umat, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Cara mendapatkannya, mendakwakannya pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latihan yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua yaitu sifat salat khusyuk wal khudu. Artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Fadilahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, carilah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejuknya mataku di dalam salat. Hadis riwayat Nasai. Cara mendapatkannya, mendakwakan yang pentingnya salat, latihan memperbaiki zahir dan batinnya salat, menghadirkan keagungan salat, belajar menyelesaikan masalah dengan salat, kemudian berdoa supaya diberi hakikat salat, sifat khusyuk wal khudu. Ilmu ma'az zikir. Ilmu adalah semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir adalah mengingat Allah sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati serta mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Saya hanya membagi dan Allah lah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Fadilah zikir. Dari Sayyidina Abu Musa berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya ilmu fadail, mendakwakan pentingnya ilmu fadail, latihan duduk dalam halaqah ta'lim, mengajak manusia dalam halaqah ta'lim, menghadirkan fadilah dalam setiap amal, berdoa supaya diberi hakikat ilmu fadail. Ilmu masail, mendakwakan pentingnya ilmu masail, latihan duduk dalam majelis-majelis masail dan para ulama, bertanya masalah agama kepada para ulama, baik ubudiyah maupun muamalah, berziarah kepada para ulama. 3. Berdoa supaya diberi hakikat ilmu masail. Zikir, mendakwakannya pentingnya zikir, latihan membaca tasbih, salawat, istighfar setiap hari, pagi dan petang masing-masing 100 kali. Berdoa supaya diberi hakikat zikir. Sifat yang keempat, ikramul muslimin. Artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak muslim tanpa menuntut hak dari mereka ditunaikan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hambanya selagi seorang itu mau menolong saudara-saudaranya. Hadis riwayat. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya ikram, latihan setidaknya mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan saling menghormati terhadap yang sebaya.
berbaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Berdoa supaya diberi hakikat akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang kelima, tasihuniyah, artinya meluruskan niat. Maksudnya memberikan niat, membersihkan niat dari dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat bentuk rupamu, hartamu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada isi hatimu dan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Cara mendapatkannya, mendakwakannya pentingnya ikhlas, latihan meluruskan niat sebelum beramal, ketika beramal dan sesudah beramal. Berdoa supaya diberi hakikat ikhlas. Sifat yang keenam, yaitu sifat dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, belajar memperbaiki diri, menggunakan diri, harta dan waktu seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak yang lebih bagus perkataannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan ia berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang golongan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu an, Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh sepagi sepetang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya, mendakwakannya pentingnya dakwah dan tabligh. Latihan berdakwah minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari, setahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Dan berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat dakwah wa tabligh. Alhamdulillah, seperti cerah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mudzakar 6 sifat para sahabat. Semoga kita bisa belajar mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Dan semoga kita semua bisa mengamalkan agama secara sempurna, istiqomah dalam agama. Saya Agung Bugina, saya tutudang doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah.